Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama aku Pramantio Bayu Pradipto selaku presenter Nikiasuto episode hari ini. Kembali lagi di Nikiasuto episode 21. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang periode 2025-2026. Silahkan. Hai, Nikotomo. Perkenalkan, saya Hafiz Mauna Ramadhani sebagai Ketua Himaprodi Pendidikan Bahasa Jepang untuk periode 2025-2026. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Gimana kabarnya Kak Hafiz akhir-akhir ini? Wow, kabar ya. Jujur, akhir-akhir ini saya sehat walafiat pastinya. Alhamdulillah. Terus juga akhir-akhir ini alhamdulillah sedikit berbahagia ya Kak Bram. Berbahagianya memang karena perkuliahan sudah mulai masuk seperti biasa. Sekarang sudah masuk di minggu ke-6 kalau salah ya. Minggu ke-6 perkuliahan. Terus juga akhir-akhir ini berjalannya Himaprodi dengan Bahasa Jepang lagi baik-baiknya. Alhamdulillah. Jadi memang keadaan saya pada pagi hari ini, minggu pagi hari ini memang baik-baik saja dan juga berbahagia pastinya. Alhamdulillah. Nah, tentunya kita dengan Kak Hafiz hari ini akan bahas banyak hal seru, mulai dari tantangan memimpin organisasi, cara membagi waktu dengan kuliah, dan lain-lain yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Mungkin aku ingin nanya nih Kak, buat Kak Hafiz, bisa nggak sih ceritain sedikit tentang diri kakak dan latar belakang organisasi yang kakak pimpin sendiri? Mungkin saya langsung cerita tentang ini aja ya, tentang latar belakang organisasi dari Himaprodi Pendidikan Bahasa Jepang. Jadi memang sesuai namanya juga Himaprodi, yang itu arti singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Terus untuk program studinya apa? Program studinya adalah program studi pendidikan bahasa Jepang. Jadi berdasarkan nama tersebut, latar belakang dari organisasi Himaprodi Pendidikan Bahasa Jepang ini adalah tentunya sebuah organisasi di mana isinya, staff-staffnya, orang-orangnya itu adalah dari mahasiswa pendidikan bahasa Jepang sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk organisasi ini, Himaprodi ini, untuk mewadahi karya-karya dari mahasiswa pendidikan bahasa Jepang dan juga menawarkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk dapat berkarya dan juga untuk memberikan sumbangsihnya, memberikan kontribusinya ke program studi pendidikan bahasa Jepang. Wah, keren sekali Kak. Jadi tujuannya itu kayak membantu buat mahasiswa kita itu agar lebih berinovasi dan berkreatif di lingkungan ya ini ya. Oh ya, dalam pendidikan bahasa Jepang. Kan kakak udah hampir berapa? 7 bulan? Ya menjabat? Mungkin kurang lebih sudah 7 bulan ya sejak Pilkahim periode tahun lalu, mungkin 7 bulan. Nah, apa sih waktu itu kakak alasan kakak ingin jadi kahim, dan gimana perasaan kakak pada saat pertama kali tahu pengumumannya itu kakak yang menang gitu? Oke, jadi kenapa saya ingin menjadi kahim waktu itu ya? Sebenarnya alasan terbesarnya adalah karena saya ingin mencoba meninggalkan jejak saya, mencoba meninggalkan kontribusi saya ke dalam program studi pendidikan bahasa Jepang, dan memang cara paling yang tersedia adalah salah satunya adalah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Atau juga saya waktu itu sudah mengikuti pendidikan Pendidikan Bahasa Jepang dari awal banget, dari awal masuk, yaitu waktu itu menjadi staf muda di tahun 2023 ya. 2023 staf muda, terus menjadi staf ahli di tahun berikutnya, dan alhamdulillah saya di tahun 2025 ini menjadi kahim. Wah, menarik banget ya Kak cerita awal kakak bisa jadi ketua himpunan tadi. Ya. Berarti kakak benar-benar ikut dari awal banget ya, staf muda. Ya, saya memang waktu itu memiliki ketertarikan untuk mengikuti staf muda. Soalnya sebelumnya waktu di tingkat
SMA, tingkat SMP dan SMA kan itu ada OSIS tuh, organisasi yang intrasekolah, organisasi OSIS. Tapi pada masa SMP sama SMA itu saya gagal untuk jadi masuk ke OSIS, jadi anggota OSIS. Oleh karena itu ketika masuki perkuliahan, masuk pendidikan bahasa Jepang, saya mencoba lagi untuk mengikuti organisasi yang ada di pendidikan bahasa Jepang, yaitu adalah di Himapuro di pendidikan bahasa Jepang. Nah, Nikotomo, mungkin sikap dari Kak Hafiz yang pantang menyerah ini bisa ditiru ya, kayak dari SMP, SMA daftar OSIS gak diterima, habis itu sekarang malah jadi kahim. Nah, kurang keren apa coba? Waduh, jadi malu saya. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke segmen berikutnya ya Kak. Jadi membahas tentang organisasi dan akademik, di mana kita bakal bahas gimana cara menyeimbangkan kuliah yang padat dan tanggung jawab sebagai ketua. Mungkin pertama-tama aku ingin tanya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Oke, membagi waktu antara akademik, organisasi, sama waktu pribadi saya sendiri ya. Jadi menurut saya pribadi, untuk dapat membagi 3 hal tersebut, yaitu dari akademik, organisasi, dan juga waktu saya pribadi, itu cara gampang untuk mengatur semua itu adalah untuk menentukan skala prioritas kita terlebih dahulu. Sedangkan kalau skala prioritas saya sendiri, itu yang pertama dimulai dari tentunya pertama akademik, kemudian yang kedua adalah organisasi, kemudian adalah waktu saya sendiri, waktu pribadi saya sendiri. Mungkin menurut saya memang yang harus paling wajib kita kerjakan terlebih dahulu adalah tugas-tugas akademik, beban akademik juga. Toh juga kita masuk pendidikan bahasa Jepang karena misalnya ada yang suka bahasa Jepang, ada yang suka mungkin nonton anime dan lain-lainnya. Oleh karena itu masuk pendidikan bahasa Jepang. Terus kemudian saya juga nggak akan menjadi ketua himpunan program studi pendidikan bahasa Jepang kalau saya dari awal nggak masuk di pendidikan bahasa Jepang. Jadi memang yang paling penting adalah kita menyelesaikan tugas-tugas akademik terlebih dahulu, terus baru kita menyelesaikan beban-beban yang ada dalam di organisasian. Terus juga ketika semua 2 beban tugas ini sudah selesai, yaitu beban akademik, beban organisasi juga sudah tuntas, sudah mulai ada waktu lenggang-lenggang, yaitu baru saya biasanya melakukan me time, yaitu waktu di mana saya bisa bersenang-senang, terus juga beristirahat, kemudian juga mungkin melaksanakan hobi-hobi yang lainnya, seperti itu. Jadi itu kurang lebih bagaimana saya membagi waktu antara akademik, organisasi, dan waktu sendiri tentunya. Jadi kakak sendiri tentunya yang utama yaitu akademik, lalu organisasi dan kehidupan pribadi. Ya, tepat sekali. Nah, itu Nikotomo. Mungkin bagi Nikotomo yang pengen jadi kahim, nah jangan lupakan akademik. Akademik tetap nomor 1 ya Nikotomo. Karena kalau kalian akademik tidak lulus, kalian tidak bisa lulus dari UB atau di Penjab. Iya, emang paling tepat adalah di akademik yang harus dipikirkan ya Bram ya. Nah, kakak sendiri kan tadi udah hampir 7 bulan ya kan dalam periode kakak ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan visi dari periode ini dan apa target kakak dalam kepengurusan periode ini? Visi ya. Jadi memang di awal periode ini itu saya menggagas sebuah kabinet namanya, yaitu adalah Kabinet Satya Sadana. Jadi memang Satya Sadana ini adalah kabinet, nama kabinetnya itu diambil dari kata Sanskerta, bahasa Sanskerta, yang artinya adalah Satya yang artinya kesetiaan, terus Sadana adalah artinya perjalanan. Jadi filosofi di belakang nama kabinet tersebut adalah Satya yang artinya kesetiaan, yang di mana di sini menggambarkan berarti adalah kesetiaan sesuatu orang terhadap suatu mungkin keluarganya atau juga kelompoknya. Terus juga Sadana yang artinya perjalanan. Jadi kabinet ini harapannya adalah
seluruh mahasiswa dengan bahasa Jepang, terutama di staf ahli Hima Prodi Bahasa Jepang, itu semuanya bergerak dalam satu ikatan yang sama, yaitu adalah ikatan setia terhadap Hima Prodi Bahasa Jepang dan juga program studi pendidikan bahasa Jepang. Mungkin lebih fokusnya itu kayak lebih ke keluarga gitu ya Kak? Ya, kekeluargaan. Dan juga poin-poin yang ada di Kabinet Satya Sadana itu juga tercermin kepada visi yang saya ambil untuk periode tahun ini. Jadi visinya kurang lebih itu memiliki 4 poin utama, yaitu inovatif, kreatif, produktif, dan juga 3 hal tadi yang saya sebutkan itu semuanya diikat dalam satu hal yang sama, yaitu atas asas kekeluargaan. Jadi visi yang saya ambil adalah mewujudkan Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang yang inovatif, kreatif, dan juga produktif dengan menjunjung tinggi unsur kekeluargaan. Tadi kan kakak bilangnya ada 4 visi kan? Ya, Produktif, inovatif, kreatif, sama menjunjung asas kekeluargaan. ya. Tentunya untuk menunaikan visi tadi itu perlu yang namanya kepercayaan dari anggota-anggota himpunan. Ya, Nah, betul sekali. Gimana cara kakak membangun kepercayaan dari anggota-anggota himpunan? Oke, untuk membangun kepercayaan ya. Jadi memang menurut saya kepercayaan itu penting, apalagi kan saya sebagai pemimpin dari Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, itu pastinya juga perlu bantuan dari teman-teman lainnya, dan juga perlu adanya kepercayaan dari teman-teman lainnya untuk saya menjalankan Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di periode tahun ini. Memang yang untuk mencapai rasa kepercayaan, untuk mendapatkan rasa kepercayaan dari staf-staf yang lainnya, menurut saya yang paling perlu itu adalah bagaimana saya sebagai pemimpin itu bukan hanya memberi arahan, memberi instruksi, dan juga mungkin memberi tugas kepada mereka, tapi saya juga perlu mendengarkan apa kebutuhan mereka, apa yang mereka ekspektasikan terhadap saya sebagai pemimpin. Dengan jadi setelah mewujudkan dua hal tersebut, itu kurang lebih insya Allah mereka akan lebih percaya kepada saya. Jadi saya perlu memenuhi bagaimana ekspektasi mereka terhadap saya, dan juga mendengarkan apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan rasa kepercayaan mereka. Jadi kita perlu buat mengayomi mereka terlebih dahulu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, dalam masalah kepemimpinan Kak, pernah nggak sih Kak dalam periode tahun ini kakak tuh merasa kayak gagal atau kecewa sebagai pemimpin? Rasa gagal ya. Kalau saya berbicara jujur pasti ada Bang. Soalnya kan Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, khususnya di periode 2025-2026 ini sudah berjalan cukup lama ya, sekitar 7 bulan tadi. Pastinya dengan waktu 7 bulan ini kan nggak pendek, itu panjang juga, lumayan panjang 7 bulan. Hitungannya sudah setengah tahun lebih. Dan pastinya di waktu setengah tahun lebih ini banyak titik tinggi dan juga pasti ada titik rendahnya. Oleh karena itu yang namanya kegagalan itu pasti ada untuk tahun ini. Tapi memang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapi dari kegagalan tersebut itu. Jadi kita harus bagaimana ya? Harus mewajarkan, mungkin mewajarkan. Jadi mewajarkan kesalahan itu pasti terjadi, dan yang paling tepat adalah bagaimana kita menanggulangi kesalahan tersebut. Contoh, kita melakukan suatu kesalahan dalam menjalankan tugasnya dalam Hima Prodi, kan pastinya itu kesalahannya sudah terjadi kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Jadi kesalahan tersebut dijadikan pembelajaran, dijadikan evaluasi agar selanjutnya kita dapat menjadi lebih baik. Jadi kayak kesimpulannya tuh kayak
jangan lari dari kesalahan, tapi jadikan kesalahan tuh kayak buat pembelajaran diri sendiri, buat biar lebih baik ke depannya gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, nggak kerasa ya Nikotomo, obrolan kita udah sampai di penghujung episode nih. Tapi sebelum kita tutup, kita mau denger apa pesan Kak Hafiz untuk mahasiswa baru yang mungkin ingin aktif berorganisasi ke depannya. Oke. Untuk mahasiswa baru yang ingin mengikuti organisasi dalam tingkat kampus ya, menurut saya adalah kalian coba saja, kalian temukan organisasi yang paling cocok untuk kalian sendiri. Soalnya kan memang setiap orang berbeda-beda, setiap orang pasti memiliki ketertarikan dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya mendorong untuk seluruh mahasiswa baru yang baru pertama kali merasakan kehidupan kampus seperti apa, itu untuk menemukan organisasi yang cocok untuk kalian sendiri. Dan juga organisasi ini juga akan menjadi wadah kalian untuk dapat berkembang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi memang menurut saya organisasi itu adalah wadah yang cocok untuk kita untuk dapat berkembang terus lebih baik dari sebelumnya. Wah, keren sekali Kak. Terima kasih banyak Kak Hafiz atas waktu dan semua ceritanya hari ini. Ya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk Nikotomo semua ya, khususnya untuk mahasiswa jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Ditunggu episode selanjutnya Nikotomo Dewa. Matane. Matane.